Sudah muncul, Bu? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paper atau kertas. Berikut ada sejarah kertas. Lebih dari 1100 tahun yang lalu, Muslim memproduksi kertas setelah penangkapan tahanan Cina pada pertempuran Talas. Rahasia itu, pembuatan kertas diteruskan oleh penjurinya dan pabrik di kota Baghdad dengan cepat mengetahui kabar itu. Kabar ini juga menyebar hingga Damaskus, Tiberian, hingga Suriah. Dengan seiring berjalannya waktu, kertas menjadi lebih murah dan lebih baik kualitasnya. Pada saat itu, kota Damaskus menjadi pemasokan di daerah Eropa. Suriah menjadi daerah yang paling diuntungkan karena Suriah dapat menciptakan rami, yaitu bahan mentah yang kekuatan seratnya bisa menghasilkan kertas dengan kualitas tinggi. Dan pada saat itu, rami kertas dianggap ramah lingkungan dan harganya pun kurang dari setengah daripada kertas yang berbasis kayu. Perkembangan kertas. Pada saat itu, Muslim menemukan dan memperkenalkan kain linen sebagai pengganti kulit kayu mulberry, yaitu bahan baku yang digunakan oleh Cina. Kemudian, kain linen itu dirobek dan direndam dengan air, kemudian dikeringkan. Kemudian dibersihkan, lalu kain bersih ini dipukuli oleh palu hingga menjadi bubur. Dan ini adalah sebuah metode yang diperoleh oleh Muslim. Mereka bereksperimen dengan bahan mentah itu dengan membuat kertas kapas yang ditemukan di perpustakaan Madrid pada abad ke-11. Kertas di dunia Al-Quran. 800 produksi kertas telah mencapai ke Mesir dan salinan pertama kertas direkam pada saat itu. Dan mungkin ini salinan pertama pada abad ke-10. Dari Mesir, mereka melakukan perjalanan jauh ke bagian barat, yaitu menuju Maroko dan Afrika Utara. Dan tentunya mereka melintasi tangga Spanyol sekitar tahun 190. Saat itu kota-kota seperti Andalusia dan Batavia mengambil Al-Quran dan menjadi terkenal karena pembuatan kertasnya yang tebal dan mengkilap, atau yang disebut dengan satibi. Sejak 200 tahun setelah diproduksi kertas, kertas digunakan secara umum di seluruh dunia. Perkembangan kertas ini menjadi lebih mudah dan lebih hemat biaya, sehingga memicu produksi massal. Pada saat itu, produksi kertas sudah canggih dan kompleks yang dilakukan melalui tenaga penyalinan, sehingga di dunia Muslim ribuan bahan referensi tersedia dan sangat memicu perkembangan perdagangan dan pembelajaran buku. Ekspansi kertas melalui profesi lain mulai bermunculan seperti pencelup, pembuatan tautan, ahli kaligrafi, sampai ilmu pengetahuan pun diuntungkan. Dan pada saat itu, Ibnu Badi dari abad ke-11 menjelaskan juga tentang keunggulan pena, jenis tinta, hingga warna-warna tinta. Pabrik kertas pertama didirikan di Bologna di daerah Eropa pada tahun 1293. Dan pertama kalinya kertas digunakan tercatat di Inggris. Dengan semua ini, lebih banyak buku yang dijual dengan harga murah dan penyebaran ilmu semakin cepat. Sejarawan Denmark, Johannes Pedersen, mengatakan bahwa produksi kertas dalam skala besar kaum muslimin mencapai prestasi yang sangat penting, tidak hanya untuk kitab-kitab Islami, juga untuk seluruh dunia buku. Lalu ada kertas marmer. Saat itu Muslim mengembangkan teknik untuk mendekorasi kertas, yaitu memakai marmer. Dunia marmer di Turki disebut sebagai ebru, yang berarti awan atau keruh, atau abru yang berarti mata air. Ebral bahasa dari Asia Tenggara yang berarti lebih tua. Pada akhir abad ke-16, para pedagang, diplomat, dan pelancong yang datang dari Anatolia membawa seni marmer ke Eropa, dan setelah tahun 1550, itu sangat dihargai oleh para pencinta buku Eropa yang dikenal sebagai marmer Turkis. Setelah itu, marmer banyak digunakan di daerah Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Wacana tentang menghias kertas
dengan cara Turkis diterbitkan pada tahun 1664 oleh Athanasius Kircher, seorang sarjana Jerman pada abad ke-17 di Roma. Juga menyebarkan pengetahuan tentang seni marbling. Nah, berikut contoh gambar yang sumbernya dari 1001 Muslim Heritage in Our World. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa dulu ini? Siapa yang mau volunteer untuk bertanya atau untuk ngasih komen? Ini mengenai kertas. Tadi Fawaz ya, itu Naufal mengatakan bahwa ke depannya kertas akan lebih limited karena juga secara isu lingkungan, menggunakan ini ya penebangan pohon terlalu banyak, itu tidak akan sustain di masa yang akan datang. Nah, tapi kita menarik juga mengetahui bahwa bagaimana buku, tulis menulis, kertas, publikasi, tentu keilmuan itu bagaimana saat itu Muslim sebagai pionirnya. Nah, ada komen dari Nia Octavia. Silakan Nia. Saya akan random. Ya, Ibu. Ya, apa analisis Nia mengenai kertas di zaman dulu, zaman Islam, atau di zaman tahun 1200 nggak salah pertama kali itu di Bologna ya. Nah, bagaimana masing-masing hubungannya antara kertas dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang? Apakah kertas hanya untuk publikasi, buku, atau bagaimana? Atau teknologinya? Mungkin kalau misalnya pada zaman dulu kan kayak sumber daya untuk pembuatan kertas juga masih mumpuni ya, Bu. Terus tadi juga disebutkan sama Arya Hanif gitu bahwa apa sih namanya, kertas ini tuh yang menemukan awalnya tuh seorang Muslim gitu ya, pionirnya. Mungkin kalau misalnya seiring perkembangan zaman, bahkan sampai zaman sekarang pun, sepertinya orang-orang tuh udah banyak yang aware tentang kertas ini gitu. Jadi maksudnya tentang pohon, kan kalau misal kita menggunakan kertas itu terlalu berlebihan atau yang tidak terlalu, urgensinya tidak terlalu besar untuk menggunakan kertas, maka di zaman sekarang aja semuanya tuh udah beralih ke digital gitu, kayak misal e-book gitu. Tapi kalau menurut saya di masa yang akan datang, meskipun emang meskipun opportunity untuk si kertas ini bakal lebih tidak lagi terpakai karena ada e-book, tapi menurut saya itu eksistensinya bakal tetap ada e-book karena bagaimanapun tetap ada orang-orang yang lebih nyaman membaca buku itu secara langsung gitu daripada e-book, termasuk saya sendiri gitu. Mungkin kedepannya kalau misalnya berbicara tentang toko buku, mungkin itu juga eksistensinya bisa redup ya, bisa dibilang seperti yang tadi didiskusikan, karena emang lebih banyak orang-orang tuh yang lebih suka beli buku secara online. Tapi kalau misal untuk kertas ini menurut saya eksistensinya sepertinya akan tetap terus berlanjut karena emang orang-orang itu masih banyak yang lebih suka membaca buku secara langsung ketimbang memakai e-book. Seperti itu mungkin Ibu. Terima kasih, Bu.